Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar Nafiuddin dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam kelas F. Di sini saya akan menerangkan tentang fikih ibadah dan macam-macamnya. Yang pertama, pengertian kita ketahui dulu dari pengertian fikih ibadah. Apa itu pengertian dari fikih ibadah? Yang pertama, definisi ibadah. Ibadah secara etimologi yakni berarti merendahkan diri serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan lain itu maknanya sama dan juga maksudnya itu sama. Jadi fikih ibadah secara etimologi tadi berarti merendahkan diri. Kita itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tunduk atas segala perintahnya dan atas segala larangannya. Kita lanjut. Yang kedua, fikih ibadah. Fikih ibadah itu adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i khususnya dalam beribadah khos. Jadi fikih ibadah itu adalah fikih atau ilmu-ilmu yang menerangkan tentang kaidah hukum-hukum dalam Islam yang berhubungan dengan fikih ibadah. Apa contoh fikih ibadah itu? Yang pertama, toharoh. Yang kedua, sholat, zakat, saum, haji, kurban, dan akikah atau yang lain sebagainya. Banyak. Contohnya yaitu tadi toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh adalah bersuci. Yang meliputi toharoh adalah yang pertama wudu, terus tayamum, terus mandi besar. Yang kedua sholat ya ada dua, sholat sunnah dan sholat wajib. Yang sholat sunnah ya sholat duha seperti itu. Sholat wajibnya ya sholat fardu yang 5 waktu itu tadi. Zakat, saum, haji, kurban, dan akikah mungkin sudah mengetahui. Selanjutnya fikih ibadah itu semuanya itu tadi kayak saum, sholat, haji, kurban ditunjukkan kepada Allah atas dasar ketundukan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Yang kedua, macam-macam ibadah. Macam-macamnya ibadah itu apa saja? Yang pertama, ibadah mahdhah atau am. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah atau ibadah khos. Kita bahas yang pertama. Ibadah mahdhah atau am adalah ibadah yang murni hanya berhubungan kepada Allah saja. Jadi ibadah mahdhah itu atau ibadah am adalah ibadah yang berhubungan hanya kepada Allah. Contohnya adalah sholat, terus puasa, zakat, haji. Itu hubungannya hanya kepada Allah. Dan ibadah mahdhah atau ibadah am ini dibagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama, ada ibadah mahdhah muqayyad. Apa itu ibadah mahdhah muqayyad? Ibadah yang dibatasi. Maksudnya bagaimana? Ibadah mahdhah muqayyad itu ibadah yang dibatasi. Contohnya adalah sholat. Sholat yakni contohnya sholat itu kan sholat duhur, umpamanya sholat duhur. Sholat duhur di sini dikatakan sholat duhur itu 4 rakaat.
tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, harus 4 rakaat. Nah, itu contohnya ibadah mahdhah muqayyad. Yakni itu tadi tidak boleh ibadah yang dibatasi atau ibadah yang pokoknya tidak boleh ditambah-tambahi. Yang kedua, contoh macam dari mahdhah, ibadah mahdhah, yakni mahdhah ghairu muqayyad, yakni ibadah yang tidak dibatasi. Kebalikannya dari tadi, ibadah yang mahdhah muqayyad tadi. Kalau ini mahdhah ghairu muqayyad. Contohnya apa? Contohnya takbir, tahmid, terus tahlil. Itu ibadah yang tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua, macam ibadah yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah yang di samping seorang hamba dengan Allah, tetapi juga ibadah yang sehubungan dengan sesama manusia. Maksudnya begini, ibadah yang dilaksanakan tetap berhubungan dengan Allah, tetapi juga berhubungan dengan sesama manusia. Contohnya adalah mencari nafkah. Mencari nafkah itu adalah di samping dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala, juga untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Jadi berhubungan dengan Allah, juga berhubungan dengan manusia. Yang kedua, ibadah mahdhah dalam sosial. Contohnya gotong royong, itu juga berhubungan dengan manusia dan juga berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Pokoknya itu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Intinya di sini, marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah sesuai konteks agama Islam. Jangan melebih-lebihkan, jangan mengurang-urangi. Pokoknya beribadah secara kaidah-kaidah yang ada dalam Islam. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe, juga komen, gak apa-apa apabila ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.